Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Apriana dengan NIM 2120201028 dari kelas PGMI 2, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen tentang IPA untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Dian Anesta Bujuri, MPD. Pertama-tama, sebelum memulai sebuah eksperimen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama, ada perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan ini selalu diawali dengan proses penyerbukan dengan bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif hanya tumbuhan yang berbunga, berbuah, dan berbiji. Sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita lihat bagian-bagian bunga yang sempurna. Bagian bunga yang sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari yang dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Yang akan kita bahas pertama kali adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami terjadi tanpa adanya bantuan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami ini dibedakan menjadi umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, tunas, geragi, dan spora. Selanjutnya, ada perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tanpa melalui proses perkawinan, tetapi tetap membutuhkan campur tangan manusia. Ada 4 contoh perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama ada mencangkok, kemudian stek, merunduk, dan yang terakhir menyambung. Selanjutnya saya akan melakukan eksperimen untuk menjawab hipotesis yang telah saya buat, yaitu yang pertama, apakah pemilihan media tanam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bawang merah yang berkembang biak secara vegetatif. Dan hipotesis yang kedua, bagaimana perkembangbiakan secara generatif pada kelompok tumbuhan berbiji. Mari kita simak eksperimen yang saya lakukan berikut, agar kita bisa mengetahui hasil dari hipotesis yang telah saya buat. Baiklah, yang pertama, saya akan melakukan eksperimen yaitu perkembangbiakan secara generatif yang dilakukan dengan tanaman berbiji, yaitu melalui biji kacang hijau. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk melakukan eksperimen perkembangbiakan secara generatif yaitu yang pertama mangkok, yang kedua kapas, yang ketiga air secukupnya, yang keempat kacang hijau. Baiklah, yang pertama-tama siapkan mangkok terlebih dahulu, kemudian letakkan air secukupnya,
Lalu ambil kapas secukupnya dan letakkan kapas pada air yang sudah mangkok yang sudah diisi air tadi. Kemudian letakkan kacang hijau ke dalam kapas yang sudah ke dalam air yang sudah diberi kapas tadi. Nah, setelah melakukan semuanya, kita diamkan atau tunggu selama 4-5 hari dan lihat perubahannya. Kacang hijau nanti akan berubah menjadi kecambah dengan menumbuhkan akar dan daun. Kemudian setelah 4-5 hari, kacang hijau didiamkan, terlihat bahwa tumbuh sedikit akar dan daun kulitnya mengelupas. Terlihat bahwa kacang hijau sudah mulai menumbuhkan akar dan kulitnya mengelupas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa terjadi perkembangbiakan pada biji kacang hijau tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan eksperimen perkembangbiakan secara vegetatif pada bawang merah. Saya akan melakukan dengan cara dua media tanam. Yang pertama, media tanam dengan menggunakan tanah, dan yang kedua, media tanam dengan menggunakan air. Baiklah, yang pertama, saya akan melakukan perkembangbiakan secara vegetatif pada bawang merah dengan media tanah. Alat dan bahan yang saya butuhkan ada tanah, bawang merah, dan pisau. Nah, langkah pertama dalam melakukan eksperimen ini yaitu dengan membersihkan bawang merah terlebih dahulu dari kulit-kulit yang sudah mati. Nah, setelah selesai dibersihkan, kemudian potong bagian atas bawang merah. Hingga terlihat lapisannya. Kemudian buat lubang pada media tanah yang akan kita gunakan.
Kemudian kita tanam bawang merah. Tanah. Setelah selesai, siram bawang merah yang sudah ditanam dengan sedikit air. Baiklah, setelah selesai kita melakukan eksperimen pada bawang merah dengan menggunakan media tanah, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen dengan bawang merah dengan menggunakan media air. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan eksperimen ini ialah cangkir, air secukupnya, 2 buah lidi, dan bawang merah. Yang pertama ialah bersihkan bawang merah dari kulit yang sudah mati atau mengering. Setelah selesai dibersihkan, lalu bawang merah kita tusuk menggunakan lidi. Kemudian kita tusuk satu lagi, tetapi patahkan lidi satunya menjadi 2. Kemudian tusuk bagian belakang atau depan bawang merah supaya bawang merah, kemudian letakkan pada air. Jika airnya tidak sampai, tambahkan airnya agar dapat menyentuh bawang merah. Nah, setelah selesai dan bawang merah menyentuh air, selanjutnya kita diamkan selama 5-6 hari. Lalu kita lihat perubahannya yang terjadi pada bawang merah. Kemudian setelah 5-6 hari terlihat perubahan pada bawang merah dengan media air dan bawang merah dengan media tanah. Pada bawang merah media tanah telah tumbuh tunas dan akar memanjang. Telah tumbuh tunas sedikit dan akar memanjang. Kemudian, pada media air terlihat bahwa tumbuhnya akar lebih banyak daripada media tanah, tetapi media tanah memiliki akar yang lebih panjang. Pada media air juga tumbuh tunas. Sama yang terjadi pada media tanah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa meskipun media tanah atau media air, bawang merah sama-sama dapat berkembang biak dengan baik jika dapat nutrisi
dan perawatan yang baik serta lingkungan yang memadai. Kemudian, pada media air, bawang merah akan cepat tumbuh dengan cara memanjangkan akar terlebih dahulu, baru menumbuhkan tunas. Sedangkan bawang merah dengan media tanah tumbuh tunas terlebih dahulu, baru tumbuh akar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab dua hipotesis yang telah saya buat, yaitu yang pertama, apakah pemilihan media tanam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bawang merah yang berkembang biak secara vegetatif? Jadi, berdasarkan hasil eksperimen yang telah saya lakukan, benar jika pemilihan media tanam, baik itu tanah maupun media tanam air, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bawang merah. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dan mempengaruhi tanaman secara berbeda. Yang pertama yaitu media tanam. Tanah adalah media tanam yang paling umum digunakan untuk bawang merah. Pemilihan tanah yang tepat dengan pH yang sesuai, struktur yang baik, dan nutrisi yang cukup dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil bawang merah secara signifikan. Yang kedua yaitu media tanam air atau hidroponik. Media tanam air juga dapat digunakan untuk menumbuhkan bawang merah. Dalam sistem hidroponik atau media tanam air, tanaman tumbuh tanpa menggunakan tanah, tetapi mereka mendapatkan nutrisi melalui larutan air yang kaya akan nutrisi. Pada kondisi hidroponik yang tepat, bawang merah dapat tumbuh lebih cepat dan lebih efisien. Namun, sistem hidroponik memerlukan perawatan dan pengawasan yang lebih intensif. Pemilihan antara media tanam tanah dan hidroponik akan bergantung pada ketersediaan sumber daya dan tujuan budidaya. Baik tanah maupun air dapat menghasilkan bawang merah yang sehat jika dilakukan dengan benar. Kemudian hipotesis kedua, bagaimana perkembangbiakan secara generatif pada kelompok tumbuhan berbiji, yaitu proses perkecambahan biji merupakan suatu rangkaian kompleks dari perubahan-perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia. Tahapan-tahapan perkembangbiakan kacang hijau menjadi kecambah ialah: tahap pertama, suatu perkembangan dimulai dengan proses penyerapan air oleh biji, melunaknya kulit biji, dan hidrasi dari protoplasma. Kemudian tahap kedua dimulai dengan kegiatan-kegiatan sel dan enzim-enzim serta naiknya tingkat respirasi biji. Pada permulaan, perkecambahan radikula lebih dulu keluar, yaitu akar primer atau akar serabut. Tahap ketiga merupakan tahap di mana terjadinya penguraian bahan-bahan seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang melarut dan ditranslokasikan ke titik tumbuh. Pada tingkatan perkecambahan selanjutnya, hipokotil dan radikula terus memanjang. Tahap keempat adalah asimilasi dari bahan-bahan yang telah diuraikan tadi di daerah meristematik untuk menghasilkan energi bagi kegiatan pembentukan komponen dan pertumbuhan sel-sel baru. Radikula terus memanjang ke bawah, sedangkan hipokotil terus memanjang ke atas sampai menembus permukaan. Kemudian tahap kelima ialah pertumbuhan dari kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran, dan pembagian sel-sel pada titik tumbuh. Biji kacang hijau dapat berkecambah apabila berada dalam lingkungan yang memenuhi syarat untuk perkecambahan, yaitu kandungan air kacang hijau dan kelembapan udara di sekeliling harus tinggi. Baiklah, demikian penjelasan dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif serta eksperimen yang telah saya lakukan tadi. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.